tentara Belanda atau yang sering disebut dengan komunis. Pada waktu itu, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan komunis akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis pada saat itu. Cok, capek aku. Apa sih? Kita udah cari terbentar pengasuh. Apakah biar betul ngelak? Ayo, aku ya haus. Yuk, saya. Tapi nanti kalau Tuhan lihat kita bakal diantemi karena disiksa. Dia rambatan dulu kok, mas. Yuk. Yes. Begitu satu persatu dari mereka mulai kelelahan, para komunis yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Komunis berlari dan menghajarnya satu persatu. Kau yang ini, berbalas-balasan saja. Cepat, bekerja. Tapi kami hanya ingin istirahat sebentar saja, Tuan. Nah, Tuhan. Kamu ini banyak alasan. Cepat, kerja. Tolong beri kami waktu istirahat sebentar, Tuan. Kami juga manusia. Kami harus bekerja. Banyak alasan dan cara karena saya hanya mengucapkan saja. Tapi Tuhan, beri kami. Banyak alasan. Cepat. Kami sangat tolong, Tuhan. Cari mati ya. Cepat, bekerja. Sembari mengerjakan sawah yang mereka garap, masyarakat ini mulai muak dengan tindakan komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun, apa boleh buat, mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka untuk melawan penjajah. Tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Aku orang konco-koncoku yang tersanggut toh ada perlakuan keji dari Belanda. Wah, tenangan, setuju. Mereka terlalu kejam menurut kita. Sabarlah. Kita juga nggak bisa apa-apa. Mereka hebat dan kuat sekali. Kalau kita melakukan perlawanan, mereka harus bersenapan. Sama yang benar, kalau kita melakukan kita semua. Kita sama perjalanan kalian supaya kita makin hidup. Jadi, jangan kayak gitu. Kita kan mencoba melakukan perlawanan mereka. Oh, kacauan. Juga membuat kacauan seperti mereka. Bener-bener, aku setuju. Gimana kalau kita bikin kekacauan seperti yang mereka lakukan pada kita? Siapa yang berani? Silakan pada mereka. Ya Allah, relax sih. Gimana kamu? Aku. Baiklah. Tapi kalau ditangkap di baiklah, akan berusaha dan kita. Aku percaya kepada kalian. Selamat hati ya. Para penjajah datang ke pemukiman warga dan membuat kekacauan seperti biasa. Kali ini mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau seperti beras, tanaman, serta hasil ternak pun mereka ambil secara paksa. Hei, orang-orang kampung. Kami datang sini untuk merampas dan mengambil semua yang kalian punya. Cepat berikan. Tidak, kami tidak akan memberikannya. Kalian sudah terlalu kejam dan keji terhadap kami. Benar, kami tidak akan memberikannya. Kami sudah cukup menderita. Prajurit, ambil. Hahaha, lihat orang kampung ini sudah berani mengajar kita.
Siapa yang berani melawan kami akan kami siksa. Dasar orang-orang tidak teruntung. Prajurit, bawa mereka ke markas. Ayo ikuti kami. Raden Ayu Adipati Kartini adalah seorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Hatinya merasa sedih karena ia hanya bisa melihat penderitaan masyarakat setiap harinya. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan belajar. Namun, karena ada Jawa pada waktu itu yang masih membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, ia dilarang oleh ayahnya untuk bersekolah. Pada usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europees Lagere School. Di sana ia belajar bahasa Belanda dan ilmu lainnya. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar orang-orang desa karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia. Kartini, masuk. Iya ya. Duduk. Kenapa kamu mengajari anak-anak desa itu dengan mata pelajaran yang udah kamu dapatkan di sekolah? Tapi kenapa ya? Kenapa ya tidak memperbolehkan? Kenapa? Karena mereka adalah masyarakat kalangan bawah. Kamu sendiri udah tahu kan, yang mampu belajar itu hanyalah kalangan atas dan bangsawan saja. Tapi ayah, aku ingin masyarakat di desa ini lebih maju, terutama dalam hal pendidikan. Ano, foto iki rame-rame. Sila berubah Pak, tampan aku jadi guru. Kamu itu sudah waktu yang itu, kamu itu kelompok, menjadi mereka masyarakat kalangan. Saat itu aku belum mau menikah. Ibu paham maksudmu cara itu, tapi adat istiadat tak boleh dilanggar. Tapi ibu, Sudah, cukup. Mulai saat ini, kamu harus berhenti mengajari anak desa itu. Mengerti? mengerti ayah? Setelah tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Kartini, Kartini pun mulai mengajar kalangan bangsawan sesuai dengan perintah dari ayahnya. Benar terjadi. Nah, teks cerita sejarah itu berbeda dengan teks cerita sejarah ya anak-anak. Senang sekali rasanya kita bisa bersekolah. Ya iyalah, kita kan kaum bangsawan, kita bisa belajar sampai usia kapanpun. Gak ada aturan yang mengikat kita, iya kan? Iya dong. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi cerita sejarah? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu izin keluar dulu ya. Baik. Para anak bangsawan pun mengetahui keberadaan para rakyat jelata yang sedang berada tak jauh dari mereka. Hei, desa orang kampung, ngapain kalian di sini? Jangan ada. Iya nih, pulang aja sana. Kamu mau kampung, tak bagus di sini. Tapi kami juga kan ingin menuntut ilmu. Emangnya cuma kalian doang yang boleh? Nggak boleh, Bu. Dasar orang kampung. Kalian ini cuma balasin di sini. Iya, ganggu. Kartini yang mendengar ada keributan pun segera keluar dan menghampiri sumber suara tersebut. Kenapa tak iki rame-rame? Itulah Bu, mereka ini menggunakan kita pasti pertanyaan. Iya, lagian kan kita juga sama-sama menuntut ilmu. Kalian tuh orang kampung, nggak pantas menuntut ilmu bersama kami. Iya, hanya kami anak bangsawan yang pantas menuntut ilmu. Tapi kami juga kan berhak untuk menuntut ilmu. Kasian deh, gak bisa belajar. Wes, sudah ya nak. Kita sesama manusia tak pantas untuk merendahkan sesama manusia. Kita semua ini berhak untuk menuntut ilmu. Dengar tuh kata Bu Guru. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba pesuruh dari ayah Kartini pun datang. Mereka datang untuk mengajak Kartini pulang. Hei, maaf, kami hanya menjalankan perintah. Nyonya harus pulang. Sesuai dulu kami lapor kepada Tuan dulu, ha. Jangan bawa Ibu Kartini. Iya benar, biarkan Ibu Kartini kita di sini. Hahaha. Sudahlah, mari kita tinggalkan anak-anak kampung dan tidak berpendidikan. Sudahlah, mari kita tinggalkan anak-anak kampung dan tidak berpendidikan ini. Iya, tidak ada anak kampung.
Apa Tuan sudah tahu kalau kalian melanggar adat mengajar anak-anak desa seperti ini? Hah? Iya, aku tahu. Baiklah. Bagus. Ayo coba ikut kami. Hingga pada saat ini, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari raut wajah Kartini yang tampak sendu. Kartini pun tetap meneruskan pendidikannya di Europass Luxury School. Setelah Kartini menyelesaikan sekolahnya, dia bertekad untuk mendirikan sekolah Kartini. Sampai pada suatu saat tepatnya ketika Kartini sedang bernegosiasi dengan Konrad Theodor van Deventer. Bagaimana dengan ide cemerlang yang saya buat? Saya sangat setuju dengan ide Nyonya, seperti yang ada di surat kemarin. Saya rasa hujan ini sangat berlebihan, tapi terima kasih banyak ya. Nyonya tenang saja. Yayasan Van Deventer pasti akan membantu Nyonya. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Detik itu juga, kopi yang diantarkan oleh salah satu pelayan kafe pun tidak disengaja tumpah mengenai seragam salah satu tentara Belanda. Wow! Apa-apaan kamu ini? Bekerja saja tidak becus. Dasar perempuan tidak berguna, tidak becus. Memang benar perempuan di rumah saja, tidak usah banyak gaya. Tuan, apa saya buatin kopi? Sudah, cukup. Dasar perempuan tidak berguna. Mendengar keributan yang tidak jauh dari jangkauan letak tempat Kartini berada, Kartini pun penasaran akan keributan tersebut, lalu menghampiri sumber suara. Ada keributan apa di sini? Tidak ada Nyonya. Anda siapa? Ikut campur saja. Para tuan-tuan sepertinya belum mengetahui saya ya. Sebelumnya apa yang telah kalian lakukan kepada pelayan ini? Lihat baju ini, jadi basah karena wanita ini tidak becus dalam bekerja. Tuan-tuan tampan, mengapa tidak kalian saja yang bekerja? Mengapa kalian selalu senang merendahkan martabat kami sebagai perempuan? Memang benar kan? Kalian perempuan tidak pantas dalam bekerja. Begitu saja tidak becus. Benar, dasar tidak becus. Oh, begitu, bolehkah saya bertanya satu pertanyaan? Jika kalian bisa menjawab, kalian boleh membawa pelayan ini sebagai budak. Jika tidak, kalian harus meminta maaf dan pergi dari sini selamanya. Tapi Nyonya, tenang saja. Boleh. Apa itu pertanyaan? Yang biasa petani gunakan pada saat di sawah. Kau serius mempertanyakan itu kepada kami? Komandan kami dapat mudah menjawabnya. Ya kan, Komandan? Betul. Pasti yang kamu maksud itu garpu kan? Lihat, sangat mudah sekali, bukan? Easy. Sayang sekali Tuan, jawaban yang komandan kalian berikan salah. Saya tidak akan memberikan pelayan ini kepada kalian. Apa? Bisa bangun. Kalian berdua menipuku ya? Maaf Tuan, jawaban yang benar adalah cangkul. Para petani sering menggunakannya untuk bercocok tanam. Bagaimana? Perempuan yang kalian anggap rendah ternyata memiliki wawasan lebih luas daripada kalian. Sekarang pergi dari sini. Kami tak menerima jika dipermalukan seperti ini. Konrad Theodor! Tolong usir mereka. Setelah merasa dipermalukan oleh Kartini, para tentara pun pergi dengan perasaan malu dan marah karena merasa dikalahkan oleh Kartini. Seiring berjalannya waktu, Kartini pun akhirnya dapat mencapai tujuannya, yaitu dengan membangun sekolah Kartini yang bertempat di Semarang